Halo semuanya, perkenalkan aku Afrisa Dwi Nur Ramadhani, bisa dipanggil Frisa. Aku dari D3 Manajemen Pemasaran UNS dengan NIM V1323004. Nah, dalam video kali ini aku akan sharing-sharing dikit tentang materi apa aja yang udah aku terima selama pertengahan semester 4 ini dengan matkul Direct Marketing Praktis ini. Nah, di sini aku bakal spill-spill dikit yang aku tahu tentang materi di pertengahan semester 4 direct marketing. Nah, yang pertama-tama mungkin ada perkembangan dari direct marketing itu sendiri. Nah, dari dulu direct marketing tuh udah ada, cuma caranya tuh berbeda-beda teman-teman. Yang dari dulu itu tuh ada yang namanya door to door atau pintu ke pintu. Nah, tapi sekarang berkembangnya zaman ini kita udah menggunakan teknologi seperti email, WhatsApp, notifikasi. Nah, ini tuh lewat tools yang namanya ada direct email, ada yang namanya push notification. Nah, pesan yang disampaikan ini tuh di-share berdasarkan track behavior dari audience atau target perusahaan. Nah, biasanya tuh kita menggunakan software yang namanya tuh cookies. Nah, cookies di sini tuh bukan cookies makanan, cuma ini tuh biasanya tuh sering ada di web atau di aplikasi saat kita mau login itu tuh kayak ada accept all cookies. Nah, itu tuh software buat tracking nih akun kita tuh kayak gimana. Nah, setelah tahu perkembangan dari direct marketing, jadi apa sih direct marketing itu? Direct marketing adalah efisiensi biaya marketing atau pemasaran dengan memfokuskan ke target pasarnya. Nah, ini tuh bisa mengumpulkan data atau informasi mengenai individu penggunanya, individu dari targetnya tersebut. Nah, istilah lain dari direct marketing ini adalah database marketing, personal marketing, loyalty marketing, customer relationship marketing. Nah, jadi kalau semisal perusahaan tracking data-datanya pengguna itu apakah termasuk invasi privasi orang-orang atau invasi privasi dari penggunanya atau konsumernya itu. Nah, ini tuh biasanya tuh ada yang namanya penawaran. Kalau di aplikasi atau di web itu akan ada yang namanya option in. Nah, ini tuh kayak bersedia atau enggak kalau datanya itu tuh bakal kita tracking gitu. Nah, kecocokan dari marketing dengan marketing. Kayak marketing tuh lebih generalnya gitu. Dari proses marketing untuk meluaskan konsumen, maka perusahaan akan menawarkan win-to-win solution atau sama dengan simbiosis mutualisme lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, simbiosisnya itu tuh berupa kepuasan pelanggan yang diperoleh dengan mengidentifikasi individual level. Nah, individual level ini tuh de- dengan cara mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terus yang kedua tuh ada caranya untuk mengkomunikasikan nih solusi yang ditawarkan lebih cost efisiensi gitu. Nah, di individual level ini dapat diidentifikasi melalui yang namanya RFM. Nah, apa sih RFM itu? R itu resensi, F itu frekuensi, dan M itu monetary. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada resensi atau kebaruan. Ini tuh seberapa baru pelanggan melakukan pembelian terakhir. Nah, yang kedua ada frekuensi. Itu tuh seberapa sering pelanggan melakukan pembelian dalam periode tertentu. Nah, pelanggan ini tuh dapat dianggap lebih loyal daripada pelanggan yang lain. Nah, terus ada yang namanya monetary. Nah, seberapa besar nilai yang dikeluarkan pembeli. Nah, terus mengapa sih RFM ini digunakan dalam direct marketing? Nah, R- RFM ini tuh memungkinkan pemasar atau marketing untuk mengidentifikasi pelanggan dengan baik. Terus ada menyesuaikan penawaran atau promosi secara individual. Gitu. Terus ada, nah yang ada untuk mengurangi biaya kampanye.
dengan hanya menyasar kepada pembeli yang memungkinkan merespon. Terus yang keempat ini tuh dapat mengidentifikasi adanya churn pelanggan. Churn ini tuh kayak pelanggan beralih ke kompetitor kita, kompetitor perusahaan. Nah, di direct marketing ini tuh juga ada yang namanya klasterisasi analisis. Nah, klasterisasi analisis ini kayak mengklasifikasikan konsumen berdasarkan database. Nah, ini tuh paling penting dalam direct marketing. Pendorong utama dari direct marketing itu adalah adanya database pelanggan. Jadi itu kenapa database sangat penting bagi perusahaan dan untuk direct marketing itu sendiri? Nah, karena tuh perusahaan khususnya direct marketing itu tuh butuh yang namanya database untuk memahami, menjangkau, dan memelihara hubungan dengan pelanggan atau konsumennya. Nah, alasannya apa? Yang pertama tuh adanya personalisasi, yaitu database memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan pesan atau penawaran yang relevan dan efektif, spesifik juga kepada tiap pelanggannya. Nah, ini tuh berdasarkan biasanya histori pelanggan, terus ada preven- preferensi, terus ada dari perilaku atau behavior dari pelanggannya itu sendiri. Nah, yang kedua ada alasan yaitu efisiensi. Nah, direct marketing ini tuh yang khususnya berbasis data ini tuh jauh lebih hemat karena menyasar pada pelanggan yang lebih memungkinkan untuk merespon, bukan sekedar kita memberi atau menyebar pesan ke semua orang gitu. Jadi lebih efisiensi dalam segi biaya. Terus yang ketiga tuh adanya eh, pemasaran otomatisasi. Nah, pemasaran otomatisasi ini tuh seperti email drip campaign, terus ada retargeting ads, terus ada yang namanya push notification. Nah, ini tuh sangat bergantung datanya pada database pelanggan yang disimpan oleh perusahaan. Nah, terus ini tuh bagaimana informasi database itu diperoleh perusahaan. Nah, dengan cara yang pertama itu ada market research. Nah, ini tuh mengetahui kenapa orang membeli produk kita, misal seperti itu. Terus meng-highlight kesalahan komunikasi antara barang dan pesan. Ini tuh kayak meminimalisasi kesalahan komunikasi seperti itu. Terus adanya mengidentifikasi kenapa orang tidak merespon pesan yang kita sampaikan seperti itu. Terus ada yang namanya evaluasi efektivitas dari pesan yang sudah kita sampaikan. Efektif enggak atau bahkan tidak efektif itu bisa kita lakukan dengan market research. Nah, terus database yang dipunya perusahaan itu juga dipastikan harus akurat dan up to date juga. Itu. Dan di direct marketing practice ini juga ada yang namanya customer profiling and segmentation. Nah, ini tuh kan setiap orang pasti mempunyai sifat sikap yang berbeda-beda, perilaku yang berbeda-beda, terutama customer kita. Itu kan pasti juga memiliki behavior yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih memudahkan, itu tuh kita harus mencari segmentasi pasar yang tepat. Nah, segmentasi pasar atau dan profiling ini tuh lebih banyak digunakan perusahaan karena bisa menargetkan audiens dengan spesifik dan dapat menghindari budget yang terbuang sia-sia. Nah, lalu bagaimana memilih klasterisasi yang tepat untuk customer profiling and segmentation ini? Nah, ini tuh bisa dengan cara analisis dan profiling juga. Nah, yang pertama tuh ada customer analysis. Nah, ini tuh mencari siapa pelanggan terbaik melalui hukum Pareto. Nah, hukum Pareto ini tuh kayak gimana? Hukum Pareto ini tuh 80% 20%.
Contohnya, semisal 80 produk kita tuh yang menyumbang profit besar tuh 20%-nya. Atau 80% dari customer kita yang menyumbang banyak pendapatan itu tuh dari 20% pelanggan. Dari jadi tuh 20% dari 80% tersebut. Seperti itu. Dan terus yang kedua tuh ada yang namanya the marketing communication plan. Nah, dari segi budget, ini tuh bisa mengidentifikasi anggaran yang akan dikeluarkan dan profit yang akan diinginkan. Nah, terus yang kedua tuh ada yang namanya membandingkan forecast dengan actual performance. Nah, lalu selain di customer profiling and segmentation, ini tuh juga ada yang namanya developing a direct marketing campaign. Nah, ini tuh di dalamnya terdapat planning proses. Yang pertama tuh adanya spesifikasi tujuan perusahaan, terus yang kedua tuh adanya identifikasi target audience dan media mana untuk menemukan target kita tersebut. Nah, yang ketiga tuh adanya memilih pendekatan komunikasi secara umum. Yang keempat ada menetapkan waktu yang terbaik atau waktu yang pas untuk prosesnya itu nanti. Terus yang kelima ada membuat iklan yang kreatif. Yang keenam ada booking media atau media mana yang akan kita gunakan. Terus yang kedelapan ada membuat materi iklan. Kayak kita buat iklan yang seperti apa. Yang ke-8 ada yang namanya menyiapkan bagaimana menangani respon yang masuk kayak responses gitu. Terus yang ke-9 adanya mengirim pesan. Udah tahapan kita mengirim pesan. Terus yang ke-10 mengumpulkan detail dari evaluasi. Yang ke-11 ada mendapatkan atau mempertahankan pelanggan. Seperti itu. Nah, di detailnya dalam spesifikasi objek atau objek yang spesifik, tujuan spesifik, kita dapat menggunakan cara SMART. Nah, apa sih cara SMART itu? SMART itu tuh S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya tuh achievable, R-nya itu realistic, dan time itu timing. Nah, kita bahas yang spesifik tuh pastikan tujuan yang kita peroleh, tujuan yang ingin kita peroleh itu tuh spesifik dan tidak abstrak. Terus measurable, harus bisa diukur tujuan tersebut, harus ada angka, misal tujuan itu tuh harus berapa persen tercapai gitu. Misalnya, terus ada yang namanya achievable. Nah, itu tujuan harus dibuat masuk akal dan bisa diraih. Ini tuh contohnya kayak semisal lebih masuk akal mana kalau bisnis itu tuh tujuan bisnis pemula itu tuh tujuan awalnya kita mendapatkan 10 juta atau bisnis awal kita harus mendapatkan profit 100 juta. Nah, itu walaupun profitnya banyak 100 juta, tapi kan lebih masuk akal untuk bisnis pemula tuh untuk achieve yang 10 juta dulu. Nah, mungkin keberlanjutan mungkin aja masuk akal untuk mendapatkan yang 100 juta itu. Nah, terus realistik, ada timing. Timingnya ini tuh harus ada timeline untuk meraih tujuan tersebut. Nah, terus ada yang namanya one stage, one stage or two. Nah, ini tuh one stage proses merupakan pendekatan kepada konsumen yang sudah kenal dengan perusahaan atau dengan produk, terus hanya menggunakan satu kali email aja. Terus yang kedua tuh ada yang namanya two stage proses. Nah, ini tuh pendekatan agak rumit untuk konsumen baru. Nah, ini tuh harus dilakukan eh, biasanya dua kali tahapan pesan atau direct marketingnya, misal di email. Nah, ini tuh harus dua kali tahapan email gitu. Nah, terus ada yang namanya identify
the target audience and where to find them. Nah, ini tuh siapa yang ingin kita ajak komunikasi, terus di mana mereka, lokasi yang paling tepat dari target audience kita tuh di mana. Kayak semisal target kita tuh Gen Z, kan banyak yang menggunakan Instagram. Nah, bisa tuh di Instagram atau email, email dari Instagram itu. Nah, itu kan kita bisa direct marketing ke email, lebih ke pesan email atau melalui Instagram Ads. Nah, berbeda lagi kalau target kita tuh kayak milenial yang banyak menggunakan Facebook. Nah, itu bisa kita temukan kan, kita temukan dan ajak komunikasi di DM Facebook tersebut. Gitu. Nah, di direct marketing selanjutnya tuh ada yang namanya taking the long term view. Nah, ini tuh lebih ke customer relationship, bagaimana perusahaan itu tuh mempertahankan pelanggan lamanya atau membuat pelanggannya ini tuh konsumen atau konsumennya ini tuh lebih loyal. Nah, ini perusahaan yang sehat adalah pendapatannya tuh dari pelanggan lama. Nah, ini dengan cara memaksimalkan lifetime value dengan mengantisipasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, kebutuhan dan keinginan konsumen ini tuh juga harus ada analisisnya. Nah, biasanya digunakan analisis conjoint atau conjoint analysis. Nah, terus consumer retention. Consumer retention itu adalah jumlah konsumen yang dipertahankan perusahaan. Nah, pelanggan pelanggan ini tuh dapat mempengaruhi orang lain yang potensial, entah itu dengan cara word of mouth-nya mereka atau dengan cara mempromosikan barang kita karena mereka sudah loyal ke perusahaan seperti itu. Terus, jika kita mau melihat peluang, kita harus based on data, karena tuh harus ada fakta atau yang membuktikan kalau peluang ini tuh benar-benar bisa dimanfaatkan seperti itu. Terus, gimana sih membuat konsumennya itu tuh loyal? Nah, ini tuh bisa dengan cara attitude yang positif, terus bukan sistem one way. Jadi itu kita perusahaan sama konsumennya tuh harus ada feedback seperti itu. Terus tidak bisa hanya dengan marketing communication. Nah, ini tuh nggak bisa kalau komunikasi satu arah, harus ada yang namanya komunikasi dua arah. Terus tidak hanya menawarkan diskon tapi juga value. Ini tuh kita harus menawarkan value atau kualitas juga kepada konsumen agar konsumen tuh mau membeli lagi produk atau menggunakan jasa kita lagi seperti itu. Terus kita juga harus memberikan kualitas bagus dengan harga yang masuk akal juga. Kayak produknya tuh mudah dijangkau, terus antisipasi kebutuhan yang akan dibutuhkan konsumen. Terus adanya close friendly dialog, kayak dialog antara mungkin customer service sama pelanggan. Nah, ini tuh harus benar-benar ramah gitu orangnya. Nah, terus komplain buruk tuh bisa memperbarui atau memperbaiki sistem kita juga. Ini tuh bisa menjadi peluang juga untuk mengatasi kekecewaan pelanggan di kemudian hari. Nah, sebelum jadi besar kekecewaannya ini dapat diidentifikasi sebab-sebab kenapa pelanggan ini tuh beralih atau churning. Itu mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan atau bisa aku sharing-sharingkan materi apa aja yang udah aku pelajari di pertengahan semester 4 ini dalam matkul direct marketing praktis. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, aku mohon maaf. Terima kasih semuanya sudah menonton.